hari Konstantinopel berhasil ditaklukkan setelah kematian Konstantin ya. Jadi dalam proses 54 hari itu banyak strategi perang yang luar biasa ya, yang mencerminkan kecerdasan seorang Muhammad Al-Fatih. Salah satunya adalah ketika daerah pertahanan Konstantinopel yang namanya itu itu kapal-kapal dari tentara Muslim Turki Utsmani itu kan susah ya menembus ya. Akhirnya beliau punya satu ide yang sangat brilian. Beliau mengangkut kapal-kapal itu melalui jalur darat. Padahal waktu itu jalannya juga tidak mulus ya, dan bayangkan aja kapal diangkut di darat yang jauhnya 3 mil. 3 mil itu berapa ini ya? 4 kilometer dari sini ke mana ya? Johan. Iya, itu jumlahnya 70 kapal waktu itu. Dan semua orang, dan itu hanya dilakukan dalam satu malam. Semua orang geleng-geleng waktu itu, nggak percaya. Itu menunjukkan ya kita bayangkan saat itu eranya abad ke-14 ya, abad ke-15 ya. Jangan bayangkan dengan sekarang kita punya teknologi canggih. Itu dia yang mengandalkan lemak dan minyak sebagai pelicin saja itu untuk jalannya, dan itu bisa dilakukan dalam satu malam. Itu salah satu kecerdasan seorang Al-Fatih yang kemudian itu cukup memporak-porandakan mental orang-orang Konstantinopel waktu itu. Jadi banyak sekali ya prosesnya dalam 54 hari. Tadi saya baca itu, saya berpikir wah ini kalau dinovelkan bagus sekali nih. Ini kan hayalan dinovelkan. Hayalan tingkat tinggi. Kepuisikan wes. Iya, siapa yang mengangkat temanya silahkan lah. Ada yang filmkan, ada musiknya, ada novel kan. Sangat heroik waktu itu. Dan mereka juga membuat terowongan-terowongan bawah tanah, meskipun kadang ketahuan juga sama pihak musuh ya. Kemudian disirami api sama minyak tanah juga, banyak yang mati juga, banyak korban dari tentara Muslim, tapi banyak juga dari pihak Konstantinopel. Dan akhirnya setelah 54 hari, tepatnya tanggal berapa ya? Ya dibaca aja nggak apa. Tanggal 29 Mei 1453. Berapa tadi? 29 Mei 1453. Jadi setelah 54 hari ya, berawal pada tanggal 6 April 53 ya. akhirnya Konstantinopel jatuh ke tangan tentara Islam dari Daulah Utsmaniyah. Dan ini suatu pencapaian yang membawa efek yang sangat besar ya di dunia barat waktu itu, di Eropa dan di kalangan Islam sendiri. Di kalangan barat itu terjadi apa ya, semacam rasa shock yang luar biasa ya dari raja-raja Kristen dan masyarakat Eropa. Sebenarnya salah satu faktornya itu adalah karena dari, menurut saya ada 2 faktor dari penaklukan Konstantinopel ini. Yang pertama, kuatnya Daulah Utsmani itu sendiri memegang syariah yang kemudian berimplikasi pada semua sektornya. Akhirnya menjadi suatu negara yang kuat, ya kan? Dan faktor yang berikutnya dari Konstantinopel itu sendiri, Romawi saat itu juga mengalami banyak pergolakan di dalamnya, seperti agama-agama dan hedonisme dan lain-lain. Seperti Islam sendiri kan, ketika berhasil ditaklukkan oleh Mongolia, sebenarnya kita berada dalam kondisi moralitas yang semakin menurun. Itulah kenapa suatu bangsa dapat ditaklukkan ya. Ada tadi sempat saya membaca di Al-Quran itu bahwa jika orang yang mengenal Allah itu tidak melaksanakan syariahnya, maka dia akan menjadikan orang yang tidak mengenal Allah berkuasa atas diri mereka. Seperti itu. Jadi makanya saya sebut tadi penaklukan Konstantinopel itu juga akibat internnya dari Turki Utsmani itu memiliki pegangan yang kuat terhadap agama. Seperti itu. Dan di Eropa sendiri ya, tadi kembali ke efek yang terjadi, mereka bersedia, tahu semuanya itu bersedia. Sedangkan di Eropa sendiri secara intern ada terjadi perpecahan di banyak tempat, seperti perang antara Prancis dan Inggris yang sampai sekarang kita masih merasakan buntutnya ya. Tahu sendiri orang-orang Prancis nggak mau bicara dalam bahasa Inggris, seperti itu. Terus perang saudara di Inggris atau di Spanyol juga orang-orang sibuk dengan pergolakan antar aliran agama, seperti orang-orang Kristen yang memusuhi
di situ raja-raja Eropa menyeru kepada orang-orang Kristen Eropa untuk sudahlah kita tinggalkan perselisihan yang sudah lama terjadi. Mari kita bersatu menyerang Daulah Utsmaniyah yang sudah merebut Konstantinopel, seperti itu. Jadi seperti itulah. Bahkan di sini diceritakan bahwa pausnya waktu itu sampai sakit sampai meninggal, saking shocknya mendengar bahwa Konstantinopel itu direbut oleh tentara Muslim. Seperti itu. Dan di daerah Muslim sendiri, di dunia Islam sendiri, penaklukan Konstantinopel ini menjadi satu kabar gembira ya, yang dirayakan oleh semua orang, karena ya mereka sendiri memang sudah tahu hadisnya bahwa Konstantinopel memang akan ditaklukkan, dan ternyata oh ini loh orangnya yang sudah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau Bukhari kan berarti sahih ya, sahih gitu. Seperti itu. Akhirnya di sini terjadi ya tadi ya, setelah dampak tadi akhirnya di sini juga lah peran seorang guru kembali membawa seorang Muhammad Al-Fatih pada apa ya, bayangkan ketika orang itu disanjung seluruh negara, seluruh negeri, semua orang membanggakan dia, pasti sebagai manusia biasa kita ada perasaan bangga ya, bangga. Nah disinilah peran gurunya itu menggiring Al-Fatih pada fitrahnya yang sebenarnya sebagai seorang pemimpin yang soleh. Jadi guru-gurunya ini tidak ingin seorang Al-Fatih ini terlena dengan semua itu. Akhirnya mereka memberikan bimbingan spiritual bahwa jangan sampailah terjadi sifat ujub dan sebagainya. Maka di sini disebutkan bahwa penakluk maknawi dalam arti penakluk yang sebenarnya dari penaklukan besar ini itu sebenarnya bukan Al-Fatihnya, tapi guru-gurunya itu. Salah satunya adalah A'aq Syamsuddin tadi. Karena beliau-beliau inilah yang dimintai Al-Fatih suggestion, apa sih suggestion? Ya nasihatnya, yang dimintai Al-Fatih, nasihatnya, bimbingannya. Dan dalam proses penaklukan tadi pun jangan lupa Al-Fatih tidak bekerja sendiri ya, tapi beliau selalu bermusyawarah dengan para tentara, dengan masyarakat, dengan ulama, dengan para fuqaha. Itu yang membuat Daulah Utsmaniyah besar.